Halo bosku, ketemu kembali di channel gua ya. Jadi hari ini gua ada di tempat pengelolaan IPAL ya, instalasi pengelolaan limbah ya. Oke. Nah, untuk sebelum saya jelaskan mengenai sistem, di sini ada terdapat pekerjaan yang sedang dalam pengerjaan pompa ya, tambahan ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini pompanya seperti ini ya. Ini multi stack ya. Oke ya. Wah, ini harganya juga lumayan lah, mahal ya. Mungkin kalau dibanderol kayak Grand Post ya, mungkin kira-kira di antara ya bangsa-bangsa 30 juta ya. Ini satu ini ya, sangat lumayan juga nih harganya. Oke. Oke, bosku. Oke, sebelum kita mulai dari penjelasan sistem. Nah, ini ada beberapa mengenal tempat ya. Ini yang penambahan tempat baru ya, ini ya. Nah, ini pompanya ya. Ini fungsinya untuk transaksi air dari pengelolaan ya. Dari pengelolaan, setelah pengelolaan dia ditransaksi ke atas ya. Karena ini kondisi gedungnya itu ada di atas ya bosku ya, di sana ya. Ini adanya di ground ya. Oke bosku, kita lanjut untuk penjelasan sistem ya. Nah, jadi penjelasan sistem seperti ini ya. Oke, kita naik dulu. Nah, ini di sini ada ground tank ya. Ini ground tank ini fungsinya untuk tampungan dari air sebelum pengelolaan ya, masih kondisi kotor ya. Nah, air ini dia pengaliran dari flow-nya seperti STP ya kan. Nah, seperti sapi tank ya. Nah, dia setelah penampungan sini dia ada submersible di dalam ya bosku ya. Nah, ini ada instalasi ya. Nah, ini ditarik oleh submersible. Ini lari ke tampungan lagi nih bosku. Nah, sebelum lari ke tampungan itu terdapat water meter ya ini ya. Water meter buat ngecek ketika maintenance ya, cek kontrol berapa dia pengeluaran dari hasil sebelum pengelolaan ya. Nah, ini ada water meter ya. Nah, ini ada tampungan seperti ini ya, ada tanknya ya. Oke bosku, kita turun ya, kita turun ke tempat pengelolaan ya. Ternyata tempatnya banyak nyamuk bosku, jadi tempatnya rada lumayan strategi ya. Jadi tempatnya ada di kondisi jurang ya, seperti ini ya. Ini ya jauh dari lingkungan warga lah ya. Oke, kita lanjut dari instalasi pengaliran ke produksi ya. Nah, ini tadi dari ground tank untuk tampungan yang dari air kotor ya, dia masuk ke sini lalu dia dialirkan lagi, dia lewatnya atas ya, karena ini ada endapan ya, karena air yang akan masuk ke pengelolaan tersebut itu udah ini ya, kondisi udah sangat bersih lah ya, sebelum bersih inilah ya. Sangat lumayan lah. Nah, ini di sini ada medianya ya. Ini ada di intermedia tank ya. Nah, ini medianya. Nah, ini setelah dia dalam media ini, dia keluar lagi ke area ini ya, ground tank ya. Nah, ini ada pengelolaan nih ya. Nah, untuk pengelolaan tersebut ini terdapat ada aerator ya. Ini ada aerator ya. Ini ada aerator, ini ada dua sisi ya, seperti ini ya. Nah, untuk instalasi aerator ini yang warna putih ya. Nah, warna putih ini dia lari ke pompa ya, pompa itu ya, apa? Pompa khusus untuk aerator ya, itu ya, dalam ya. Karena kondisi gelap ya, Bos. Kondisi cuaca buruk ini, karena nggak ada penerangan dan instalasinya juga cukup harus di repair kembali ya. Nah, setelah dia masuk ke pengelolaan tersebut ini, nanti dia masuk lagi ke area chamber ya. Chamber ini ada terdapat beberapa media ya. Nah, kita cek, kita sebelum cek kita harus akses ke area tersebut, kita harus melalui
seperti ini ya. Ini juga harus berhati-hati nih, takutnya jatuh ya. Oke, kita lari ke tempat chamber ya. Nah, ini pengelolaannya ya bosku ya. Ya, kita naik dulu. Oke. Nah, ini ada chamber sebelum akhir ya. Ini ada seperti ini ya. Nah, ini ada instalasi, kita ngambil dari satu sisi ya. Oke. Kita turun dulu pelan-pelan ya, karena lumayan tinggi. Nah, ini ada sebuah pipa instalasi ya. Ini dia masuk sini ya. Nah, dia ke chamber ya. Ini chamber lagi ya. Nah, ini terdapat chamber 1, 2, 3 ya. Ada 3 ya. Nah, setelah dari chamber nih akan dia ditarik oleh pompa submersible nih, ya kan? Ini ada submersible, dia naik ke instalasi sand filter ya. Ini sand filter ya kan, harusnya kan filter ya, mungkin sorry ini orang kulon kali ya, jadi P ya, pakainya P ya. Ini sand filter, ini sand karbon ya. Oke. Nah, ini setelah dia masuk dari sand filter dan karbon filter, dia keluar ke area ground tank lagi ya. Ini penampungan ya, penampungan akhir ya. Nah, ini terdapat water meter lagi nih untuk cek hasil keluarnya dari air setelah produksi ya. Ini ya, ini bisa dicek di sini ya. Ini dia pakai merek SHM ya. Mungkin barangkali mau ada yang pakai ya SHM ya, mungkin udah lama ya. Ini pembuatan tahun berapa saya kurang tahu ya, karena saya penambahan instalasi. Oke bosku, kita lanjut ke penampungan ya, penampungan setelah dari hasil produksi ya. Nah, ini seperti ini. Ini ada ground tank ya, ground tank lagi. Nah, setelah dari ground tank ini dia akan dialirkan lagi ke instalasi atas ya, ke gedung ya. Jadi di instalasi gedung itu seperti keran taman ya kan, cucian atau pengisian kolam. Nah, ini peruntukannya untuk hal seperti itu. Nah, sebelum dia transaksi ke atas ini dibantu oleh pompa. Nah, pompa ini yang ada di sini yang sekarang dalam pengerjaan ya. Nah, itu pompanya yang tadi saya jelaskan. Nah, itu untuk transaksi ke atas ya. Nah, setelah kita transaksi ke atas itu terdapat tampungan lagi ya kan. Nah, setelah tampungan itu akan dialirkan lagi ke pakai pompa ke instalasi eksternal seperti keran taman yang tadi saya jelaskan ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih bosku yang sudah menonton apa yang sudah saya jelaskan tentang terkait pengelolaan IPAL ya, jalur IPAL ya. Biasa dia terpakai di gedung-gedung ya, seperti hotel, pabrik ya, mungkin beberapa gedung-gedung lah ya, apartemen ya kan. Nah, oke, apa yang sudah saya jelaskan hal seperti itu ya, siapa tahu untuk membantu para rekan-rekan yang mungkin masih baru mengenal hal IPAL ya. Jadi sistemnya seperti itu. Oke, terima kasih. Salam satu tujuan, MEP. Salam maju.